Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Feni Novitasari, NIM 2105523038 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Semarang. Video presentasi ini kami buat guna mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah Pengauditan 2 dengan dosen pembimbing Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho dan bersama rekan saya. Perkenalkan, saya Doni Maulana dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis kelas A2 DLC Universitas Tikubang Semarang. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi penyelesaian audit, peristiwa kemudian dan evaluasi kelangsungan usaha atau going concern. Video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Pengauditan 2 dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Kami akan membahas mengenai peristiwa kemudian dan evaluasi kelangsungan usaha atau going concern. Yang pertama, prinsip dasar penyelesaian audit dibagi menjadi 3, yaitu penyelesaian pekerjaan lapangan, evaluasi temuan, komunikasi dengan klien. Penyelesaian pekerjaan lapangan dibagi menjadi 5. Yang pertama, review peristiwa kemudian. Yang kedua, review notulen rapat komisaris dan manajemen. Yang ketiga, review bukti permasalahan hukum, tuntutan, dan kebijakan atau LCA. Yang keempat, meminta surat representasi klien. Yang terakhir, melakukan prosedur analitis. Kemudian yang kedua, evaluasi temuan dibagi menjadi 4. Yang pertama, menentukan perakiraan akhir materialitas dan risiko audit. Yang kedua, review teknis penyajian laporan keuangan. Yang ketiga, merumuskan pendapat audit dan menyusun draft laporan audit. Kemudian yang terakhir, melakukan review akhir kertas kerja. Yang terakhir, komunikasi dengan klien dibagi menjadi 3. Yang pertama, komunikasi tertulis tentang pengendalian intern. Yang kedua, komunikasi tertulis tentang pelaksanaan audit. Yang ketiga, membuat manajemen letter. Kita masuk ke materi. Peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian atau subsequent event adalah peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal penerbitan laporan audit. Periode peristiwa kemudian atau subsequent event period adalah periode setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal akhir pekerjaan lapangan. Kemudian tanggung jawab utama auditor adalah untuk peristiwa yang terjadi pada periode peristiwa kemudian. Berikut kami tampilkan ilustrasi peristiwa kemudian. Jadi peristiwa kemudian yaitu pada tanggal neraca 31 Desember 2011 sampai tanggal penerbitan laporan audit tanggal 15 Maret 2012. Untuk periode peristiwa kemudian sendiri itu hanya tanggal 31 Desember 2011 sampai tanggal akhir pekerjaan lapangan yaitu 1 Maret 2012. Nah, dari sini kita bisa lihat tanggung jawab utama auditor adalah pada peristiwa kemudian yang terjadi pada periode peristiwa kemudian yaitu tanggal 31 Desember 2011 sampai tanggal 1 Maret 2012. Subsequent event atau peristiwa kemudian yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, jumlahnya material. Yang kedua, merupakan peristiwa yang penting dan bersifat luar biasa. Yang ketiga, terjadi dalam periode sejak tanggal neraca sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan audit. Kategori peristiwa kemudian, ada 2 jenis subsequent event atau peristiwa kemudian, yaitu yang pertama, subsequent event yang memerlukan penyesuaian dalam laporan keuangan. Subsequent event ini mengharuskan adanya penyesuaian terhadap laporan keuangan apabila telah ada pada tanggal neraca atau exceed at the balance sheet date, serta mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Contohnya, yang pertama, estimasi biaya garansi dan biaya hadiah.
Misalnya untuk estimasi biaya garansi, perusahaan A menjual produk-produk elektronik dan memberikan garansi selama 1 tahun untuk setiap produk yang dibeli. Berdasarkan data historis, presentasi produk yang mengalami kerusakan dan membutuhkan pemeliharaan selama periode garansi adalah sebesar 5%. Jika rata-rata harga produk adalah 500, maka estimasi biaya garansi dapat dihitung dengan harga pokok dikali presentasi kerusakan dikali jumlah produk terjual. Misalkan jika perusahaan A menjual 100 produk dalam setahun, maka estimasi biaya garansinya adalah 500 dikali 5% dan dikali 10.000, yaitu 25.000. Jadi estimasi biaya garansi untuk tahun tersebut adalah 25.000. Kemudian untuk estimasi biaya hadiah, misalkan perusahaan ABC merencanakan program insentif untuk karyawan dengan memberikan hadiah kepada karyawan yang mencapai target penjualan bulanan. Target penjualan bulanan adalah 100.000 dan presentasi karyawan yang mencapai target adalah 10%. Perusahaan akan memberikan hadiah senilai 500 kepada setiap karyawan yang mencapai target penjualan. Estimasi biaya hadiah bulanan dapat dihitung dengan jumlah karyawan dikali presentasi karyawan yang mencapai target dikali nilai hadiah. Jika perusahaan ABC memiliki 50 karyawan, maka estimasi biaya hadiah bulanannya adalah 50 dikali 10% dikali 500, yaitu 2.500. Jadi estimasi biaya hadiah bulanan pada saat itu adalah 2.500. Peristiwa kemudian semacam ini memerlukan jurnal penyesuaian dan bila perlu termasuk pengungkapan, misalnya penyesuaian untuk mengungkap estimasi biaya garansi dengan jurnal biaya garansi debit, kemudian dikredit utang garansi. Kategori peristiwa kemudian yang kedua, subsequent event yang memerlukan pengungkapan atau disclosure dengan laporan keuangan. Syaratnya sudah terdapat bukti atau informasi mengenai kondisi yang belum terjadi pada tanggal neraca tetapi memiliki pengaruh signifikan sehingga memerlukan pengungkapan. Contohnya yang pertama, kebijakan pengembangan bisnis. Jadi, contoh kebijakan pengembangan bisnis yang dapat diimplementasikan sebagai respon terhadap peristiwa audit di dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Setelah peristiwa audit, organisasi harus memprioritaskan transparansi dan akuntabilitas dalam sebuah aspek bisnisnya. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa semua proses dan keputusan bisnis didokumentasikan dengan baik, dilaksanakan sesuai dengan standar dan kebijakan yang ada, dan sebuah laporan keuangan dan dokumen yang penting lainnya tersedia untuk diinspeksi audit. Yang kedua, perbaikan sistem internal. Audit seringkali mengungkap kelemahan dalam sistem internal organisasi.
Oleh karena itu, kebijakan pengembangan bisnis harus mencakup langkah-langkah perbaikan sistem internal. Organisasi harus mengidentifikasi kelemahan yang terungkap dalam audit dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya. Ini mungkin melibatkan pengembangan prosedur baru, pelatihan staf, dan investasi dalam teknologi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepatuhan hukum. Audit yang buruk dapat mengungkap pelanggaran hukum atau kebijakan internal. Kebijakan pengembangan bisnis harus menekankan pentingnya mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, baik itu terkait dengan keuangan, pajak, lingkungan, atau bidang lainnya. Organisasi harus mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki keputusan hukum, seperti memperkuat program pelatihan karyawan tentang kebijakan dan peraturan yang relevan. Kemudian contoh yang keempat, mengungkapkan pengawasan internal. Salah satu tujuan audit adalah untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan internal organisasi. Kebijakan pengembangan bisnis harus mencakup langkah-langkah untuk memperkuat pengawasan internal agar dapat mencegah terjadinya kecurangan atau kekeliruan di masa depan. Ini bisa mencakup peningkatan pemisahan tugas, implementasi kontrol yang lebih ketat, atau penugasan tugas tambahan pada tim pengawas internal. Kemudian contoh implementasi yang kelima, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Jika auditor mengungkap masalah dalam pelaporan keuangan, organisasi harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pelaporan tersebut. Ini dapat melibatkan peningkatan proses akuntansi, perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan, atau meningkatkan pelatihan dan pemahaman standar pelaporan keuangan yang berlaku. Contoh implementasi yang keenam, mengambil tindakan disipliner. Jika audit mengungkap adanya kesalahan atau pelanggaran yang disengaja, organisasi harus mengambil tindakan disipliner yang sesuai dengan individu atau kelompok yang bertanggung jawab. Tindakan disipliner dapat berupa sanksi hukuman, pemecatan, atau tindakan korektif lainnya sesuai dengan kebijakan dan peraturan organisasi. Contoh implementasi yang ketujuh, melakukan evaluasi dan pemantauan berkelanjutan. Setelah peristiwa audit, penting untuk melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap sistem dan proses bisnis. Organisasi harus menjadikan audit sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Ini bisa dilakukan dengan mengadakan audit internal reguler, melakukan survei kepuasan pelanggan, atau melibatkan pihak ketiga independen untuk melakukan penilaian menyeluruh.
Kebijakan pengembangan bisnis ini harus disusun secara hati-hati dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi. Penting untuk melibatkan manajemen senior, tim kepatuhan, dan departemen terkait lainnya dalam menyusun kebijakan ini agar dapat mencapai perbaikan yang berkelanjutan dan menghindari peristiwa audit yang tidak diuntungkan di masa depan. Kemudian contoh yang kedua, kebijakan penghentian produk. Dari kebijakan penghentian produk yang dapat diimplementasikan dalam suatu organisasi. Yang pertama, analisis kelayakan. Sebelum mengambil keputusan untuk menghentikan suatu produk, perlu dilakukan analisis menyeluruh terkait kelayakan penghentian. Hal ini meliputi evaluasi kinerja produk, permintaan pasar, biaya produksi, dan kontribusi produk terhadap strategi bisnis keseluruhan. Analisis ini dapat membantu organisasi memahami apakah penghentian produk merupakan keputusan yang tepat. Kemudian contoh implementasi yang kedua mengenai komunikasi internal. Penting untuk melibatkan berbagai departemen terkait, termasuk manajemen senior, pemasaran, produksi, dan keuangan. Dalam proses penghentian produk, kebijakan harus mencakup prosedur komunikasi internal yang jelas untuk memastikan semua pihak terlibat dan dapat memberikan masukan yang berharga sebelum keputusan diambil. Contoh implementasi yang ketiga yaitu evaluasi dampak. Kebijakan penghentian produk harus mencakup evaluasi dampak potensial terhadap karyawan, pelanggan, dan rantai pemasakan. Organisasi harus mempertimbangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memitigasi dampak negatif, seperti pemindahan karyawan ke divisi lain, penawaran alternatif kepada pelanggan, atau manajemen stok bagi mitra bisnis. Contoh implementasi yang keempat, perencanaan komunikasi eksternal. Penghentian produk akan berdampak pada pelanggan dan mitra bisnis. Oleh karena itu, kebijakan harus mencakup strategi komunikasi eksternal yang baik. Organisasi harus menyusun rencana komunikasi yang jelas dan transparan untuk memberitahu pelanggan dan mitra bisnis tentang penghentian produk, menawarkan alternatif yang mungkin, dan menjawab pertanyaan atau kekhawatiran yang muncul. Contoh implementasi yang kelima, pengelolaan persediaan dan layanan purna jual. Kebijakan harus menjelaskan prosedur pengelolaan persediaan produk yang tersisa dan layanan purna jual. Organisasi harus mempertimbangkan kebijakan pengembalian produk, penjualan diskon, dan penawaran khusus lainnya untuk mengelola stok yang tersisa. Selain itu, layanan purna jual harus tetap tersedia untuk pelanggan yang memerlukan dukungan setelah menghentikan produk. Contoh implementasi yang keenam
Evaluasi pembelajaran. Setelah produk dihentikan, organisasi harus melakukan evaluasi menyeluruh terkait proses penghentian tersebut. Hal ini meliputi analisis terhadap keberhasilan keputusan penghentian, pembelajaran yang dapat diambil, dan rekomendasi untuk pengembangan produk di masa depan. Evaluasi ini akan membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih baik di masa mendatang. Contoh implementasi yang ketujuh, kebijakan perlindungan merek. Dalam kebijakan penghentian produk, penting untuk mempertimbangkan perlindungan merek. Organisasi harus memastikan bahwa penghentian produk tidak merusak citra merek atau mempengaruhi produk lain dalam portofolio mereka. Mungkin diperlukan langkah-langkah khusus untuk memperkuat merek dan mengelola persepsi pelanggan selama dan setelah penghentian produk. Kebijakan perhentian produk harus disusun dengan hati-hati dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik organisasi. Kemudian contoh yang ketiga yaitu kebijakan penutupan cabang. Dari contoh ini dapat diimplementasikan dalam satu organisasi yang bernama analisis kelayakan. Sebelum mengambil keputusan untuk menutup cabang, perlu dilakukan analisis kelayakan yang komprehensif. Hal ini meliputi evaluasi kinerja cabang, kelayakan finansial, analisis pasar, dan kontribusi cabang terhadap strategi bisnis keseluruhan. Analisis ini dapat membantu organisasi memahami apakah penutupan cabang merupakan keputusan yang tepat. Contoh implementasi yang kedua, komunikasi internal. Penting untuk melibatkan staf dan manajemen cabang dalam proses penutupan. Kebijakan harus mencakup prosedur komunikasi internal yang jelas untuk memberikan informasi kepada staf, memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan masukan, dan memberikan dukungan selama proses penutupan. Contoh implementasi yang ketiga yaitu evaluasi dampak. Kebijakan penutupan cabang harus mencakup evaluasi dampak terhadap karyawan, pelanggan, dan pihak terkait lainnya. Organisasi harus mempertimbangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memitigasi dampak negatif seperti pemindahan karyawan ke cabang lain atau peluang pekerja lain, pengalihan pelanggan ke cabang lain, dan koordinasi dengan mitra bisnis terkait. Contoh implementasi yang keempat, perencanaan komunikasi eksternal, yaitu penutupan cabang akan berdampak pada pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kebijakan harus mencakup strategi komunikasi eksternal yang baik. Organisasi harus menyusun rencana komunikasi yang jelas dan transparan untuk memberitahu pelanggan dan mitra bisnis tentang penutupan cabang, memberikan informasi layanan alternatif yang tersedia, dan menjawab pertanyaan atau
kekhawatiran yang muncul. Contoh implementasi yang kelima mengenai pengelolaan aset dan kontrak. Kebijakan harus menjelaskan prosedur pengelolaan aset dan kontrak yang terkait dengan cabang yang ditutup. Organisasi harus memastikan bahwa semua aset dicatat, dinilai, dan dikelola dengan benar. Selain itu, kontrak dengan pihak ketiga yang terkait dengan cabang harus dievaluasi dengan dikelola sesuai dengan ketentuan dan klausul yang ada. Contoh implementasi yang keenam yaitu proses penghentian layanan. Kebijakan harus mencakup prosedur yang jelas untuk menghentikan layanan yang disediakan oleh cabang yang ditutup. Organisasi harus memastikan bahwa pelanggan diberikan pemberhentian yang cukup, alternatif yang layak ditawarkan, dan transisi layanan yang mulus. Proses ini harus memperhatikan kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kemudian contoh implementasi yang ketujuh, evaluasi pembelajaran. Setelah penutupan cabang, organisasi harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penutupan tersebut. Hal ini meliputi analisis terhadap keberhasilan keputusan penutupan, pembelajaran yang dapat diambil, dan rekomendasi untuk peningkatan manajemen cabang di masa mendatang. Evaluasi ini akan membantu organisasi dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan mengelola cabang yang lebih efektif di masa mendatang. Kebijakan penutupan cabang penting untuk memastikan komunikasi yang efektif, manajemen dampak, dan pemantauan yang berkelanjutan selama proses penutupan dan setelah. Kemudian contoh yang terakhir, bencana alam. Contoh bencana alam yang sering terjadi contohnya gempa bumi, banjir, topan, tsunami, dan kebakaran, dan lain-lain. Peristiwa kemudian semacam ini tidak memerlukan jurnal penyesuaian, tetapi hanya memerlukan pengungkapan, karena tidak ada yang salah dengan saldo akun pertanggal laporan keuangan. Contoh lain peristiwa kemudian. Yang pertama memerlukan penyesuaian. Itu ada realisasi aset pertanggal neraca dengan jumlah yang berbeda. Kedua, penyelesaian estimasi utang akhir tahun dan jumlah yang berbeda. Kemudian kenaikan gaji, pemecatan dari pekerjaan, perubahan regulasi pajak, kenaikan harga bahan bakar, dan pergantian teknologi. Kemudian yang kedua yang memerlukan pengungkapan ada penerbitan obligasi atau saham. Yang kedua akuisisi perusahaan lain, kerugian karena bencana, dan perubahan kepemimpinan perusahaan, penggabungan atau akuisisi perusahaan,
penemuan atau pengungkapan kejadian yang berdampak signifikan, perubahan kebijakan atau regulasi, resiko, dan ketidakpastian yang signifikan. Prosedur audit peristiwa kemudian. Yang pertama, mereview laporan interim dan membandingkannya dengan data laporan keuangan yang diaudit. Kedua, wawancara dengan penanggung jawab laporan keuangan tentang yang pertama, status utang bersyarat atau komitmen lain per tanggal laporan keuangan. Yang kedua, perubahan signifikan pada modal saham, utang jangka panjang atau modal kerja. Yang ketiga, status akun-akun yang dilaporkan berdasarkan data tentatif atau estimasi. Kemudian yang ketiga, mereview notulen rapat direksi, pemegang saham, dan komite-komite tertentu yang relevan. Yang keempat, wawancara atau konfirmasi dengan bagian legal perusahaan tentang LCA, yaitu litigation, claims, and assessment, atau permasalahan hukum, klaim atau tuntutan pihak ketiga, serta estimasi konsekuensi ekonomi dari permasalahan legal yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian yang kelima, meminta surat representasi dari manajemen tentang peristiwa kemudian yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan. Efek dari peristiwa kemudian, kegagalan mencatat atau mengungkap peristiwa kemudian bisa menyebabkan penerbitan laporan audit yang menyimpang dari bentuk standar. Tergantung pada tingkat penyimpangan yang terjadi, auditor dapat memberikan pendapat dengan kualifikasi atau pendapat tidak wajar. Sebagai akibat laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Letter of Audit Inquiry. Letter of Audit Inquiry adalah surat konfirmasi tentang LCA yang ditunjukkan ke kuasa hukum klien. LAI diperlukan karena auditor secara umum tidak memiliki kompetensi untuk membuat kesimpulan profesional tentang seluruh persoalan LCA. Secara umum, LCA dipahami secara langsung oleh manajemen sehingga manajemen menjadi sumber informasi utama tentang LCA. Informasi penting tentang LCA harus dibuat dalam bentuk tertulis dan menjadi bagian kertas kerja audit. Kemudian surat representasi manajemen. Untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan yang ketiga, auditor harus mendapatkan surat representasi manajemen atau rep letter. Meskipun rep letter tidak bisa untuk menggantikan prosedur audit yang harus dilakukan oleh auditor, fungsi dari rep letter adalah untuk mengonfirmasi pernyataan lisan manajemen, 2. Untuk mendokumentasikan pernyataan manajemen, yang ketiga untuk mengurangi potensi salah paham tentang pernyataan manajemen. Baik, selanjutnya materi isi representasi manajemen. Yang pertama, pernyataan tentang tingkat tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan.
Jadi pernyataan tentang tingkat tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan merujuk pada kewajiban dan peran yang dimiliki oleh manajemen dalam mengelola, menyusun, dan memastikan keandalan laporan keuangan perusahaan. Pernyataan ini menekankan bahwa manajemen memiliki tanggung jawab utama terhadap akurasi, keandalan, dan transparansi laporan keuangan yang disajikan kepada para pemangku kepentingan. Beberapa poin yang terkait dengan tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun laporan keuangan. Manajemen memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan standar pelaporan yang relevan. Mereka harus memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan secara akurat kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan. Yang kedua, pengendalian internal. Manajemen bertanggung jawab untuk mendesain, menerapkan, dan mempertahankan sistem pengendalian internal yang memadai. Tujuan pengendalian internal adalah untuk melindungi aset perusahaan, memastikan keakuratan dan keandalan laporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Yang ketiga, pengungkapan yang transparan. Manajemen harus memberikan pengungkapan yang jelas dan lengkap dalam laporan keuangan. Mereka harus mengungkapkan informasi yang relevan mengenai risiko, estimasi akuntansi yang signifikan, kebijakan akuntansi, dan peristiwa penting lainnya yang dapat mempengaruhi pemahaman para pemangku kepentingan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Yang keempat, menjaga integritas laporan keuangan. Manajemen memiliki tanggung jawab untuk memastikan integritas laporan keuangan dengan mencegah manipulasi atau penyalahgunaan informasi keuangan. Mereka harus menghindari praktik-praktik yang meragukan, seperti penyembunyian atau distorsi informasi, serta melaporkan segala bentuk penyimpangan atau ketidakberesan yang terdeteksi. Yang kelima, tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan. Manajemen memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi keuangan yang akurat dan relevan kepada pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan regulator. Mereka harus menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dengan memastikan bahwa laporan keuangan disajikan dengan kejujuran, integritas, dan transparansi. Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa manajemen memiliki peran sentral dalam menjaga kualitas, integritas, dan keandalan laporan keuangan perusahaan. Lalu, isi representasi manajemen yang kedua, pernyataan tentang tingkat keungkapan informasi dan bukti yang diserahkan kepada auditor. Jadi pernyataan tentang tingkat kelengkapan informasi dan bukti yang diserahkan kepada auditor ini merujuk pada komitmen manajemen dalam menyediakan semua informasi yang diperlukan dan bukti yang memadai kepada auditor eksternal yang melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. Pernyataan ini menunjukkan tingkat kepatuhan manajemen dalam menjalankan proses audit dan memastikan bahwa auditor memiliki akses penuh ke semua informasi yang relevan. Beberapa pernyataan yang terkait dengan tingkat kelengkapan informasi dan bukti yang diserahkan kepada auditor adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen akan menyediakan kepada auditor semua dokumen, catatan, dan data pendukung yang diperlukan untuk melakukan audit laporan keuangan dengan cermat dan menyeluruh. Yang kedua, manajemen akan memberikan akses kepada auditor untuk berkomunikasi dengan personel yang relevan di perusahaan guna mendapatkan penjelasan atau klarifikasi yang dibutuhkan dalam proses audit. Yang ketiga, manajemen akan memastikan bahwa semua transaksi keuangan telah dicatat dengan benar dan terdokumentasi dengan baik. Mereka akan menyediakan bukti yang memadai untuk setiap transaksi yang tercatat dalam laporan keuangan. Yang keempat, manajemen akan memberikan semua kebijakan, prosedur, dan pedoman yang relevan kepada auditor untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang sistem pengendalian internal perusahaan. Yang kelima, manajemen akan memberikan penjelasan yang jelas dan lengkap tentang semua aspek penting dari laporan keuangan, termasuk estimasi akuntansi, kebijakan akuntansi, dan pengungkapan yang signifikan. Pernyataan-pernyataan ini menunjuk komitmen manajemen dalam menyediakan semua informasi dan bukti yang diperlukan agar auditor dapat melakukan audit yang independen dan objektif terhadap laporan keuangan perusahaan. Dengan memberikan akses penuh dan kelengkapan informasi, manajemen memastikan bahwa proses audit dilakukan secara transparan dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan andal. Lalu,
Isi representasi manajemen yang ketiga, penjelasan tentang masalah pengakuan pendapatan, estimasi, akuntansi, dan pengungkapan. Jadi penjelasannya tentang masalah pengakuan pendapatan, estimasi, akuntansi, dan pengungkapan merujuk pada ketiga aspek penting dalam penyusunan laporan keuangan yang seringkali memerlukan pertimbangan dan keputusan berbasis estimasi. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing masalah. Yang pertama adalah pengakuan pendapatan. Masalah pengakuan pendapatan melibatkan penentuan kapan dan bagaimana pendapat perusahaan diakui dalam laporan keuangan. Prinsip pengakuan pendapatan memerlukan pemahaman yang tepat tentang kriteria pengakuan pendapatan, termasuk penjualan produk atau jasa, pengakuan pendapatan dari kontrak kerja panjang, pengakuan pendapatan bunga, dan sebagainya. Perusahaan harus menerapkan kebijakan yang konsisten dalam mengakui pendapatan dan mempertimbangkan faktor seperti transfer risiko dan kepemilikan, ketersediaan dan kepastian penerimaan, serta kewajiban yang timbul dari transaksi. Estimasi akuntansi. Yang kedua, estimasi akuntansi terkait dengan penggunaan estimasi dalam menyusun laporan keuangan ketika yang diperlukan tidak tersedia secara langsung atau objektif. Estimasi akuntansi melibatkan penentuan nilai aset dan kewajiban yang melibatkan ketidakpastian, seperti estimasi nilai persediaan, estimasi umur manfaat aset tetap, estimasi kerugian piutang tak tertagih, estimasi liabilitas pensiun, dan sebagainya. Estimasi ini harus didasarkan pada informasi yang tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan dan mengungkapkan penilaian profesional dan kebijakan akuntansi yang konsisten. Yang ketiga, pengungkapan. Pengungkapan adalah komponen penting dalam laporan keuangan yang memberikan informasi tambahan kepada pemangku kepentingan. Pengungkapan melibatkan penyajian informasi dan fakta penting yang relevan dengan kondisi keuangan, kinerja, risiko, dan kebijakan perusahaan. Contoh pengungkapan meliputi catatan atas kebijakan akuntansi, risiko yang dihadapi perusahaan, transaksi yang signifikan, kebijakan imbalan karyawan, dan lain-lainnya. Pengungkapan yang tepat dan transparan membantu pemangku kepentingan dalam memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan membuat keputusan yang informal. Penjelasan ini menekankan bahwa pengakuan pendapatan, estimasi akuntansi, dan pengungkapan merupakan aspek penting dalam penyusunan laporan keuangan yang memerlukan pemikiran yang cermat dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Keputusan yang tepat dalam masalah ini penting untuk menjaga keandalan dan transparansi laporan keuangan perusahaan. Lalu isi representasi manajemen yang keempat, penjelasan tentang peristiwa kemudian atau subsequent event. Jadi peristiwa kemudian merujuk pada peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Tetapi sebelum laporan keuangan diterbitkan, peristiwa ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap kondisi keuangan atau informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, peraturan akuntansi mengharuskan pengungkapan peristiwa kemudian yang relevan dan material dalam laporan keuangan. Ada dua jenis peristiwa kemudian yang umum. Satu, peristiwa kemudian yang menyebabkan penyesuaian. Ini adalah peristiwa yang mengkonfirmasi keadaan yang ada pada tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian dalam laporan keuangan. Misalnya, jika perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan untuk penjualan yang dilakukan sebelum tanggal laporan keuangan, tetapi pembayaran tersebut diterima tanggal laporan keuangan. Peristiwa ini akan mempengaruhi saldo piutang dan pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa kemudian yang tidak menyebabkan penyesuaian. Ini adalah peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan tidak mempengaruhi keadaan ada pada tanggal laporan keuangan. Meskipun tidak ada penyesuaian yang diperlukan, pengungkapan peristiwa ini masih penting untuk memberikan informasi tambahan kepada para pemangku kepentingan. Contohnya, dapat mencakup akuisisi atau likuidasi entitas anak, perubahan pemilikan signifikan, peristiwa hukum
yang signifikan atau perubahan signifikan dalam struktur modal. Pentingnya pengungkapan peristiwa kemudian adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan up to date kepada pemangku kepentingan, sehingga mereka membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi terkini. Pengungkapannya peristiwa kemudian yang signifikan dalam laporan keuangan meningkat transparansi, keandalan, dan nilai informatif laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, efek surat representasi manajemen. Kegagalan mendapatkan surat representasi manajemen bisa menyebabkan penerbitan laporan audit yang menyimpang dari bentuk standar. Tergantung pada tingkat permasalahan yang terjadi, auditor dapat memberikan pendapatan dengan kualifikasi atau menolak memberikan pendapat sebagai akibat penolakan manajemen untuk membuat surat representasi manajemen. Lalu, evaluasi temuan. Tujuan evaluasi temuan yang pertama menentukan jenis pendapatan audit yang akan dikeluarkan atau perhatikan 5 jenis pendapatan auditor. Jadi menentukan jenis pendapatan audit yang akan dikeluarkan merujuk pada hasil evaluasi dan penilaian auditor terhadap laporan keuangan perusahaan setelah melakukan audit. Auditor akan menyusun laporan audit yang mencakup pendapatan mereka tentang kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku dan apakah laporan keuangan memberikan gambaran yang wajar tentang kondisi keuangan perusahaan. Berikut adalah 5 jenis pendapatan audit yang dapat dikeluarkan oleh seorang auditor. Pertama, pendapatan bersih. Pendapatan bersih dikeluarkan ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan perusahaan disusun dengan benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan memberikan gambaran yang wajar tentang kondisi keuangan perusahaan. Ini adalah jenis pendapatan yang diinginkan dan menunjukkan bahwa laporan keuangan dapat diandalkan. Yang kedua, pendapatan dengan penekanan. Pendapatan dengan penekanan dikeluarkan ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang wajar, tetapi ada batasan atau kekurangan tertentu yang perlu diungkapkan dalam laporan audit. Pendapatan ini menunjukkan adanya masalah atau ketidakpastian tertentu yang mempengaruhi pemahaman laporan keuangan. Yang ketiga, pendapatan tidak menentu. Pendapatan tidak menentu dikeluarkan ketika auditor tidak dapat memberikan pendapat yang memadai atas laporan keuangan karena keterbatasan yang signifikan dalam pengumpulan bukti atau ketidakpastian yang signifikan. Dalam hal ini mempengaruhi laporan keuangan. Pendapatan ini mengindikasikan ketidakpastian yang cukup besar dalam penilaian auditor terhadap laporan keuangan. Lalu yang keempat, pendapatan menolak. Pendapatan menolak dikeluarkan ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dengan benar dan tidak memberikan gambaran yang wajar. Pendapatan ini diberikan jika ditemukan penyimpangan serius atau pelanggaran yang signifikan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kelima, pendapatan pengecualian. Pendapatan pengecualian dikeluarkan ketika auditor tidak dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan karena batasan yang signifikan dalam lingkup audit atau ada ketidakpastian yang signifikan yang mempengaruhi laporan keuangan. Tetapi auditor dapat menyimpulkan bahwa sebagaimana besar laporan keuangan cukup akurat. Pilihan jenis pendapatan audit ini tergantung pada hasil temuan auditor selama proses audit dan penilaian mereka terhadap kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Jenis pendapatan audit yang dikeluarkan akan mencerminkan tingkat keandalan dan kelayakan pelaporan keuangan perusahaan. Lalu yang evaluasi temuan yang kedua, menentukan kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesional akuntan publik atau GAAS, yaitu menentukan kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesional akuntansi publik atau GAAS merujuk pada evaluasi auditor terhadap apakah audit yang dilakukan telah mematuhi prinsip-prinsip dan standar yang diterapkan oleh profesi akuntan publik. Adalah seperangkat standar dan panduan yang digunakan oleh auditor untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa audit dilakukan secara independen, objektif, dan profesional. GAAS mengatur metode
prosedur dan tanggung jawab auditor dalam pelaksanaan audit. Dalam menentukan kesesuaian pelaksanaan audit, dengan auditor akan memeriksa apakah mereka telah mematuhi prinsip-prinsip GAAS yang meliputi: pertama, kepemimpinan, independensi, dan etika. Auditor harus memiliki independensi dalam pikiran dan sikap serta mematuhi kode etik profesi akuntan publik. Mereka harus memiliki integritas, objektivitas, dan profesionalisme dalam melaksanakan audit. Perencanaan dan penentuan materialitas. Auditor harus merencanakan audit dengan cermat dan mempertimbangkan materialitas. Mereka harus mengevaluasi risiko yang relevan dan merancang prosedur audit yang sesuai. Yang ketiga, pengumpulan bukti dan pengujian. Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan memadai melalui pengujian substansial dan pengujian pengendalian internal. Mereka harus menggunakan metode dan teknik yang sesuai untuk mengumpulkan bukti yang relevan dan memadai. Yang keempat, evaluasi dan penilaian. Auditor harus secara kritis mengevaluasi bukti audit yang diperoleh dan melakukan penilaian atas kewajaran dan keandalan laporan keuangan. Mereka harus melaksanakan prosedur tambahan jika ada indikasi ketidakpatutan atau pengecualian yang signifikan. 5. Pengungkapan dan pelaporan. Auditor harus mengungkapkan temuan dan kesimpulan audit secara jelas dan objektif melalui laporan audit. Laporan audit harus mencerminkan hasil audit secara akurat dan memadai untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya pada para pemangku kepentingannya. Dengan menentukan kesesuaian pelaksanaan audit dengan GAAS, auditor memastikan bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh profesi akuntan publik. Hal ini penting untuk menjaga kualitas, independensi, dan integritas dalam melaksanakan audit serta memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan terkait keadaan laporan keuangan. Selanjutnya, prosedur evaluasi temuan. Yang pertama, melakukan asesmen final materialitas dan risiko audit. Jadi melakukan asesmen final materialitas dan risiko audit merujuk pada tahap akhir dari proses audit, di mana auditor mengevaluasi kembali faktor-faktor materialitas dan risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tujuan dari asesmen ini adalah untuk memastikan bahwa tingkat materialitas yang telah ditetapkan tetap relevan dan bahwa risiko audit telah dikelola secara efektif. Berikut adalah penjelasan singkat tentang kedua aspek tersebut. Materialitas adalah konsep yang berkaitan dengan kepentingan suatu informasi dalam konteks laporan keuangan. Dalam melakukan asesmen final materialitas, auditor akan mengevaluasi apakah jumlah atau informasi yang dianggap material dalam perencanaan awal masih relevan dan apakah perlu dilakukan penyesuaian. Auditor juga akan mempertimbangkan bagaimana perubahan materialitas akan mempengaruhi penilaian mereka terhadap laporan keuangan dan pendapatan yang akan diberikan. Kedua, risiko audit. Risiko audit mencakup risiko inheren, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Dalam asesmen final risiko audit, auditor akan meninjau kembali risiko yang telah diidentifikasi dan melihat apakah tindakan pengujian yang telah dilakukan telah memadai untuk mereduksi risiko tersebut. Auditor juga akan mempertimbangkan apakah masih ada risiko yang signifikan yang perlu ditangani atau disampaikan kepada pemangku kepentingan. Melalui asesmen final, materialitas, dan risiko audit, auditor memastikan bahwa penilaian mereka terhadap materialitas dan risiko audit konsisten dengan temuan dan pengujian dalam proses audit. Auditor melakukan evaluasi yang cermat untuk memastikan bahwa pendapatan yang akan diberikan tentang laporan keuangan didasarkan pada pemahaman yang tepat tentang materialitas dan risiko yang relevan. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kualitas laporan keuangan serta memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan. Yang kedua, melakukan evaluasi kelangsungan hidup perusahaan. Jadi, melakukan evaluasi kelangsungan hidup perusahaan merujuk pada proses di mana auditor mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk bertahan dan melanjutkan operasinya.
secara berkelanjutan dalam jangka waktu wajar. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melunasi kewajiban-kewajiban yang ada dan mempertahankan keberlanjutan operasionalnya. Dalam melakukan evaluasi kelangsungan hidup perusahaan, auditor akan mempertimbangkan faktor-faktor berikut. 1. Kemampuan keuangan. Auditor akan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, termasuk analisis terhadap laba dan arus kas. Mereka akan melihat apakah perusahaan memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansial yang jatuh tempo dan melanjutkan operasi secara berkelanjutan. Yang kedua, kondisi pasar dan industri. Auditor akan mengkaji kondisi pasar dan industri di mana perusahaan beroperasi. Mereka akan mengevaluasi tren, persaingan, dan resiko mungkin mempengaruhi kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Yang ketiga, ketergantungan pada pihak ketiga. Auditor akan mempertimbangkan atau memperhatikan hubungan perusahaan dengan pihak ketiga seperti kreditor, mitra bisnis, atau pemasok kunci. Mereka akan mengevaluasi apakah perusahaan memiliki hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan pihak-pihak ini yang dapat mendukung kelangsungan operasional. 4. Perusahaan, hukum, dan regulasi. Auditor akan mempertimbangkan perubahan hukum dan regulasi yang berpotensi mempengaruhi operasional perusahaan. Maka akan mengevaluasi apakah perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku dan memiliki rencana adaptasi untuk menghadapi perubahan yang mungkin terjadi. 5. Kepentingan dan manajemen. Auditor akan mengevaluasi kepentingan dan integrasi manajemen perusahaan. Mereka akan melihat apakah perusahaan memiliki strategi yang tepat, pengelolaan risiko yang efektif, dan langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi tantangan dan peluang yang mungkin timbul. Evaluasi kelangsungan hidup perusahaan penting dalam audit karena memberikan wawasan tentang kemampuan perusahaan. Untuk melanjutkan operasinya dalam jangka panjang, auditor akan menyampaikan temuan dan kesimpulan mereka terkait dengan evaluasi ini dalam laporan audit. Evaluasi yang cermat dan akurat dalam hal ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan prospek perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Lalu prosedur evaluasi temuan yang ketiga, melakukan review teknis laporan keuangan. Jadi melakukan review teknis laporan keuangan merujuk pada proses di mana auditor melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap aspek teknis dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Tujuan dari review ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dalam melakukan review teknis laporan keuangan, auditor akan melihat beberapa aspek penting, antara lain, pertama, kepatuhan dengan standar akuntansi. Auditor akan memeriksa apakah laporan keuangan perusahaan telah mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Mereka akan mengevaluasi apakah prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan, pengukuran aset dan kewajiban, serta pengungkapan informasi telah sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kedua, konsistensi. Auditor akan memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan konsisten dengan tahun sebelumnya. Mereka akan memeriksa apakah kebijakan akuntansi yang digunakan konsisten dari tahun ke tahun dan apakah ada perubahan yang signifikan yang diungkapkan dengan benar. Yang ketiga, pengungkapan yang relevan dan memadai. Auditor akan menilai apakah laporan keuangan memberikan pengungkapan yang relevan dan memadai tentang aspek-aspek penting seperti risiko, kebijakan akuntansi yang signifikan, estimasi akuntansi yang penting, dan peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Yang keempat, kualitas informasi. Auditor akan memeriksa apakah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan cukup akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Mereka akan mengevaluasi pemahaman dan penilaian yang tepat dalam penyajian informasi keuangan. Yang kelima, format dan presentasi. Auditor akan mengevaluasi format dan presentasi laporan keuangan. Mereka akan memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan baik, mudah dibaca, dan mengikuti struktur yang tepat. Melalui review teknis laporan keuangan, auditor memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan telah disusun dengan benar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Auditor akan menyampaikan temuan dan kesimpulan mereka terkait dengan review ini dalam laporan audit. Review teknis laporan keuangan bertujuan untuk menjaga
kualitas, konsistensi, dan keandalan informasi keuangan yang disajikan kepada para pemangku kepentingan. Lalu prosedur evaluasi temuan yang keempat, merumuskan pendapatan auditor dan membuat draft laporan audit atas laporan keuangan. Jadi merumuskan pendapatan auditor dan membuat draft laporan audit atas laporan keuangan merujuk kepada tahap akhir dari proses audit, di mana auditor menyusun laporan audit yang mencerminkan hasil temuan dan evaluasi mereka terhadap laporan keuangan perusahaan. Proses ini melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, evaluasi temuan audit. Auditor akan meninjau semua temuan dan hasil audit yang mereka kumpulkan selama proses audit. Mereka akan mengevaluasi apakah temuan tersebut mengidentifikasi adanya kesalahan material, penyimpangan, atau kekurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Penyusunan pendapatan auditor akan merumuskan pendapat mereka berdasarkan hasil evaluasi mereka terhadap laporan keuangan. Pendapatan auditor mencerminkan penilaian mereka terhadap kepatuhan laporan terhadap standar akuntansi yang berlaku dan apakah laporan keuangan memberikan gambaran yang wajar tentang kondisi perusahaan. 3. Penyusunan laporan audit berdasarkan pendapatan auditor akan menyusun laporan audit. Laporan audit ini mencakup ringkasan tentang tujuan dan ruang lingkup audit, metodologi yang digunakan, temuan penting, penilaian risiko, serta pendapatan auditor terhadap laporan keuangan. Laporan juga akan mencakup informasi tambahan yang diperlukan standar audit yang diperlukan. Yang keempat, membuka draft laporan audit. Auditor akan membuat draft laporan audit berdasarkan laporan audit yang telah disusun. Draft laporan audit akan mencakup semua elemen yang diperlukan seperti pendapatan auditor, temuan penting, dan informasi yang relevan. Auditor akan memastikan bahwa draft laporan audit mencerminkan secara akurat temuan dan pendapatan mereka. Lalu prosedur evaluasi temuan yang kelima, merumuskan pendapatan auditor dan membuat draft laporan audit atas sistem pengendalian intern laporan keuangan atau untuk perusahaan publik. Jadi merumuskan pendapatan auditor dan membuat draft laporan audit atas sistem pengendalian internal laporan keuangan merujuk pada proses di mana auditor menyusun laporan audit terkait dengan pengendalian internal perusahaan publik yang berkaitan dengan laporan keuangan. Proses ini melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, evaluasi sistem pengendalian internal. Auditor akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian internal perusahaan. Mereka akan mengkaji kebijakan, prosedur, dan praktik yang ada dalam perusahaan yang dirancang untuk melindungi aset, memastikan akurasi laporan keuangan, dan mencegah kecurangan. Yang kedua, penilaian efektivitas pengendalian internal. Auditor akan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal dalam mencapai tujuannya. Ini melibatkan penilaian apakah pengendalian internal secara efektif mencegah atau mendeteksi kesalahan atau penyimpangan yang signifikan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, identifikasi kelemahan atau kekurangan. Jika auditor menemukan kelemahan atau kekurangan dalam sistem pengendalian internal, mereka akan mengidentifikasi dan mendokumentasikannya dengan jelas. Kelemahan ini dapat berupa kekurangan dalam desain pengendalian, kekurangan implementasi yang memadai, atau ketidakcocokan antara pengendalian yang ada dengan risiko yang dihadapi perusahaan. Yang keempat, penyusunan pendapatan auditor. Berdasarkan hasil evaluasi mereka terhadap sistem pengendalian internal, auditor akan merumuskan pendapat mereka. Pendapat auditor mencerminkan penilaian mereka terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dalam mencapai tujuan pengendalian laporan keuangan. 5. Penyusunan laporan audit. Auditor akan menyusun laporan audit yang mencakup temuan dan kesimpulan mereka terkait dengan sistem pengendalian internal. Laporan ini akan menjelaskan penilaian auditor terhadap efektivitas pengendalian internal, mengidentifikasi kelemahan yang ada, dan memberikan rekomendasi atau saran untuk perbaikan. Yang keenam, membuat draft laporan audit. Auditor akan membuat draft laporan audit berdasarkan laporan audit yang telah disusun. Draft laporan audit akan mencakup semua elemen yang diperlukan seperti pendapatan auditor, temuan penting terkait pengendalian internal, dan rekomendasi yang diberikan. Auditor akan memastikan bahwa draft laporan audit mencerminkan secara akurat temuan dan pendapatan mereka. Setelah menyusun draft laporan audit, auditor akan melakukan tinjauan internal dan mengajukan kepada manajemen perusahaan untuk mendapatkan tanggapan dan persetujuannya.
Jika tidak ada masalah yang signifikan atau keberatan, laporan audit akan disempurnakan dan diterbitkan sebagai laporan audit resmi. Proses merumuskan pendapatan auditor dan membuat draft laporan audit atas sistem pengendalian internal laporan keuangan penting untuk memberikan penilaian independen terhadap keefektifan dan pengendalian internal dalam menjaga integritas dan akurasi laporan keuangan perusahaan publik. Lalu prosedur evaluasi temuan yang keenam, melakukan review akhir atas kerja audit. Melakukan review akhir atas kerja audit merujuk pada tahap akhir dalam proses audit di mana auditor melakukan tinjauan menyeluruh terhadap kertas kerja audit yang telah disusun selama proses audit. Tujuan dari review ini adalah untuk memastikan bahwa kertas kerja audit telah disusun dengan baik, lengkap, dan memenuhi standar yang ditetapkan. Proses melakukan review akhir atas kerja audit melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kesesuaian dengan standar audit. Auditor akan memastikan bahwa kertas kerja audit memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh profesi audit. Mereka akan memeriksa apakah kertas kerja audit mencakup elemen-elemen yang diperlukan dan memadai serta dengan standar audit yang berlaku. Yang kedua, konsistensi dan kelengkapan. Auditor akan mengevaluasi konsistensi dan kelengkapan kertas kerja audit. Mereka akan memastikan bahwa semua prosedur audit yang direncanakan telah dilakukan dengan baik dan bahwa tidak ada bagian yang terlewat atau tidak diselesaikan. Auditor juga akan memeriksa konsistensi antara kertas kerja audit yang berbeda untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh konsisten dan saling mendukung. 3. Hubungan dengan temuan dan pendapatan auditor. Akan meninjau kertas kerja audit untuk memastikan bahwa temuan dan kesimpulan audit tercermin dengan jelas dan terdokumentasi dengan baik. Mereka akan memastikan bahwa kertas kerja audit mendukung pendapatan yang akan diberikan oleh auditor terhadap laporan keuangan atau sistem pengendalian internal. Yang keempat, pengungkapan dan dokumentasi. Auditor akan memastikan bahwa pengungkapan dalam kertas kerja audit mencakup semua informasi yang relevan dan penting. Mereka akan memeriksa apakah dokumentasi yang dibuat dalam kertas kerja audit cukup lengkap dan memadai untuk mendukung temuan dan kesimpulan yang diperoleh. 5. Kesalahpahaman dan kesalahan penulisan. Auditor akan memeriksa adanya kesalahan atau kesalahan penulisan dalam kertas kerja audit, seperti kesalahan perhitungan penulisan yang ambigu atau kesalahan dalam menggambarkan prosedur atau temuan. Kesalahan atau kesalahan penulisan tersebut akan diperbaiki dan disempurnakan sebelum finalisasi kertas kerja audit. Melakukan review akhir atas kertas kerja audit penting untuk memastikan bahwa kualitas, kecukupan, dan integritas kertas kerja audit telah terpenuhi. Proses review ini membantu auditor untuk memastikan bahwa dokumentasi audit mencerminkan pekerjaan yang telah dilakukan secara akurat dan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Laporan audit yang dihasilkan berdasarkan kertas kerja audit yang lengkap dan valid memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan. Lalu, kelangsungan usaha. Going concern adalah kelangsungan hidup suatu entitas bisnis, di mana suatu entitas dianggap mampu mempertahankan usaha dalam jangka waktu yang panjang, dengan pengertian bahwa entitas tersebut tidak akan mengalami kebangkrutan dalam jangka waktu yang pendek. Going concern dapat diinterpretasikan dalam dua hal. Yang pertama, sebagai konsep istilah going concern dapat diinterpretasikan sebagai kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan usahanya dalam jangka panjang. Yang kedua, sebagai opini audit, istilah going concern menunjukkan auditor memiliki kesangsian mengenai kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Keraguan substansial tentang kelangsungan hidup perusahaan. Substansial doubt about the going concern didasarkan pada 1. Ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban. 2. Restrukturisasi utang. 3. Revisi kegiatan operasional karena tekanan faktor-faktor eksternal. 4. Rencana dan langkah manajemen untuk mencegah efek situasi sulit dalam bisnis. 5. Prediksi efektivitas implementasi langkah strategis manajemen dalam menghadapi situasi bisnis yang dihadapi. Dampak kesimpulan hasil evaluasi. Yang pertama, evaluasi kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan.
Yang kedua, evaluasi teknis pemberian bahasa penjelasan dalam laporan audit. Hal-hal yang perlu diungkapkan. Yang pertama, kondisi dan peristiwa yang menyebabkan munculnya keraguan substansial kelangsungan hidup perusahaan. Dua, kemungkinan akibat dari kondisi dan keadaan sulit yang dihadapi perusahaan. Tiga, hasil evaluasi manajemen dan upaya pencegahannya. Empat, potensi penghentian kegiatan operasional. Opini kelangsungan usaha. Opini going concern adalah opini yang dikeluarkan oleh auditor untuk mengevaluasi apakah ada kesangsian tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jika perusahaan mendapat opini going concern maka diberi nilai 1. Dan sebaliknya, jika tidak mendapat opini going concern maka diberi nilai 0. Indikator yang mempengaruhi auditor dalam menerbitkan opini audit going concern antara lain tren negatif seperti kerugian operasi yang berulang kali, defisiensi model kerja, arus kas negatif, dan rasio keuangan utama yang buruk. Selanjutnya, masalah internal seperti pemogokan kerja, hilangnya personal kunci, fasilitas dan produk yang sudah ketinggalan zaman, dan ketergantungan besar atas suksesnya suatu proyek. Lalu, masalah lain-lain seperti gagal bayar pinjaman, ketidakmampuan membayar dividen, restrukturisasi utang, pelanggaran undang-undang dan peraturan, serta ketidakmampuan untuk membeli dari pemasok secara kredit. Selanjutnya, masalah eksternal seperti adanya undang-undang baru yang mengancam keberadaan perusahaan, litigasi yang tertunda, kehilangan waralaba atau paten utama, kehilangan pelanggan dan pemasok utama, serta kerugian yang tidak diasuransikan. Perubahan signifikan dalam pasar kompetensi dan daya saing produk klien. Di dalam memberikan opini audit going concern atas suatu perusahaan, auditor dihadapkan oleh dua tipe kesalahan, yaitu yang pertama, laporan audit yang tidak memberikan opini going concern pada perusahaan yang kemudian bangkrut. Lalu yang kedua, laporan audit yang memberikan opini going concern pada perusahaan yang tidak mengalami kebangkrutan pada tahun berikutnya. Selanjutnya, review teknis laporan keuangan. Cara review, pertama membuat checklist detail laporan keuangan. Kedua, mencocokkan laporan keuangan per audit dengan elemen laporan keuangan yang tersedia dalam checklist laporan keuangan. Ketiga, checklist mencakup bentuk dan isi dari laporan keuangan, termasuk pengungkapan. Keempat, checklist yang sudah diisi dan temuan review harus dimasukkan ke dalam kertas kerja audit. Yang terakhir, pendapatan dan laporan. Pendapatan opini auditor dan draft laporan audit dibuat untuk: pertama, pendapatan auditor dan draft laporan audit atas laporan keuangan. Yang kedua, pendapatan auditor dan draft laporan audit atas sistem pengendalian intern laporan keuangan atau untuk perusahaan publik. Jika terdapat kelemahan material atau material weakness dalam sistem pengendalian intern, auditor dapat memberikan pendapat tidak wajar atas sistem pengendalian intern. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan motivasi. Semua orang ingin meraih kemenangan besar dalam waktu singkat. Namun banyak orang yang tidak menyadari bahwa kemenangan akan terasa lebih manis jika didahului oleh perjuangan yang berat. Nikmatilah perjuanganmu, karena berjuang adalah proses yang nikmatnya akan kau tuai kelak jika sudah berhasil. Demikian, terima kasih. Dan satu kalimat motivasi dari saya, yaitu rintangan adalah loncatan menuju sukses. Maka percayalah pada potensimu, terus maju, jadilah inspirasi dan lakukan hal-hal hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.